Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1997 sampai tahun 1999. Baiklah, kalian semua turun dan rawat baik-baik wanita dan kedua boneka itu. Mereka punya bakat yang bagus dan harus dibina, tapi mereka harus diisolasi. Mereka tidak bisa mengetahui kebenarannya, mengerti? Perintah guru kedua Gong Taiking. Dua tuan paruh baya jatuh. Wajah Gong Taiking berbinar, dan wajahnya penuh dengan yin dan kekejaman. Bagaimana dengan Suanyi? Anda tidak dapat menangani keluarga Gong. Menurutnya, dewa bela diri Suanyi memang merupakan masalah yang serius, namun bagaimanapun juga, ia belum benar-benar tumbuh menjadi raksasa, yang tidak akan membuat keluarga Gong dalam kekacauan. Setelah Gong Yufeng kembali, ia menggambarkan bocah itu sebagai luar biasa, tapi Gong Taiking benar-benar tidak menganggapnya serius. Seringkali, naik turunnya sebuah keluarga bukan hanya masalah waktu, ini hanya masalah waktu dan pandangan jangka panjang itulah kebenarannya. Dia yakin bahwa keluarga Gong benar-benar dapat melampaui keluarga Suanyi. Bang! Namun, pada saat ini, suara pintu mendobrak membuyarkan pikirannya. Dia melihat pintu rumah Gong ditendang dengan keras. Siapa? Beraninya kamu lari ke wilayah Gong? Gong Taiking melompat hampir secara refleks, sangat marah. Li Qiankun. Sebuah kata-kata ringan mengambil alih janggutnya. Li Qiankun. Reaksi pertama Gong Taiking adalah dia dalam keadaan linglung. Dia berpikir cepat di kepalanya, tetapi dia tidak melakukannya. Mengetahui bahwa ada seorang guru bernama Gong Taiking. Siapa yang berperan sebagai iblis? Gong Taiking sangat marah sehingga dia segera berteriak, orang-orang di luar segera mulai menghentikan saya. Tidak peduli siapa yang berani menjadi liar di wilayah Gong, dia harus membayar harganya. Di halaman depan, para empu Gong yang mendapat perintah berbaris dan mengepung Jericho Lee. Gong Taiking juga bergegas ke halaman depan untuk pertama kalinya dan melihat Jericho Lee, siapa kamu? Jericho Lee tampak acuh tak acuh, Li Qiankun. Tidak ada master bernama Li Qiankun. Jangan berpura-pura menjadi hantu. Katakan, siapa kamu? Gong Taiking marah. Ekspresi Jericho Lee masih datar. Itu hanya sebuah nama. Apakah itu penting? Jangan berani-berani menyebutkan nama aslimu. Jangan liar. Gong Taiking menatapnya. Jericho Lee menghela nafas pelan, aduh. Karena kamu harus mengetahuinya, maka aku akan memberitahumu, Tuan Li. Ketika Li Tianxi mengucapkan 3 kata, wajah Gong Taiking berubah, apakah kamu dewa perang? Melihat kepanikannya, Jericho Lee semakin tidak berdaya. Dengar, ada nama yang membuatmu takut seperti ini. Bagaimana kamu bisa bermain? Lupakan saja. Bagaimanapun, aku datang ke sini untuk memandikan keluarga Gong hari ini. Setelah itu, aku menyebarkannya dengan nama Li Qiankun, dan tidak akan ada yang tahu bahwa aku melakukannya. Pernyataannya yang meremehkan membuat wajah Gong Taiking berubah secara dramatis. Meskipun dia membenci Jericho Lee sebelumnya, Jericho Lee juga seorang master yang kuat yang bisa bersaing dengan master jiwa. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk menakuti Gong Taiking. Gong Taiking tidak ingin melawan, karena begitu pertarungan dimulai, keluarga Gong ditakdirkan untuk mengorbankan banyak ahli. Bagi keluarga manapun, biaya pelatihan ahli sangatlah besar. Jika ada yang meninggal akan sakit berkepanjangan dan melemahkan kekuatan keluarga. Li Tianxi, kamu baru saja membuat pertunjukan besar di kompetisi alkimia, tapi itu wilayah keluarga Qiao, dan ini adalah keluarga Gong. Kamu tidak bisa menahannya. Mata Gong Taiking terus berputar. Jelas sekali bahwa dia sedang memikirkan tindakan penanggulangannya. Jericho Lee, tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, berkata dengan dingin, berpura-pura bodoh, apakah itu gaya keluarga Gong? Jika kamu dengan jujur menyerahkan Xuan Jizu dari mekanisme Jiushen, aku tidak harus pergi ke sini. Wajah Gong Taiking berubah drastis. Dia mengira jika keluarga Gong tidak menyerahkan catatan itu, Jericho Lee akan membunuhnya. Akibatnya, mulut gagak itu benar. Itulah rahasia utama keluarga Gong saya. Anda tidak bisa terlibat. Taruhan Anda tidak dihitung. Gong Taiking secara alami memilih untuk menyangkal. Jericho Lee mencibir dengan dingin, saya tahu kamu akan mempermainkannya. Sangat disayangkan banyak orang yang hadir saat keluarga Qiao menyaksikannya.
Saya sudah memperingatkan dia bahwa mempermainkan saya tidak akan merugikannya seperti kehilangan buku. Wajah Gong Taiking lebih jelek. Gong Yufeng memang mengingatkan mereka sebelumnya dan juga memberitahu Jericho Lee apa yang dia katakan. Hal yang sangat kejam. Sekarang, mereka benar-benar meremehkan Jericho Lee. Jangan memaksakan diri sedikit pun. Taruhan itu tidak dihitung tanpa kesaksian dari anggota senior keluarga Gong. Gong Taiking masih berencana untuk mati dan menolak mengakuinya, bahkan jika Anda adalah dewa seni bela diri, membunuh orang di seluruh rumah adalah melanggar hukum surga. Dan jika Anda diselidiki, Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Dia memiliki sikap yang keras. Tampaknya dia bermaksud untuk menyangkal hal itu sampai akhir. Poin kuncinya adalah dia menolak untuk mengatakan apapun tentang hal itu, dan oleh jalan, dia bahkan menggunakan penculikan moral. Dia tidak mempercayainya. Jericho Lee sangat berani membunuh di sini. Hahaha. Jericho Lee membalas, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bagaimana keluarga Gongmu menjadi kaya? Apa maksudmu ketika burung gagak mengatakan bahwa orang lain berkulit hitam? Wajah Gong Taiking berubah, jangan memuntahkan darah. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Karena kamu memilih untuk mencari kematianmu sendiri, aku akan membantumu. Ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh, dan niat membunuh Shen Han meledak. Ya. Jangan sombong di sini. 5 harimau Guiking, hentikan dia. Gong Taiking tidak tahan lagi dan berencana membunuh orang di sini. Wash. Begitu suara itu turun, 5 sosok muncul dari semua sisi. Halaman, dan semua orang membawa nafas yang sangat kuat. 5 guru surgawi. Kelima orang ini semuanya adalah ahli terkenal dalam daftar guru surgawi, dan peringkat mereka relatif tinggi. Dengan penampilan mereka, fluktuasi nafas juga mengejutkan beberapa prajurit di dekatnya. Baunya adalah 5 harimau Guiking. 5 di antaranya. Dikatakan bahwa mereka berlima adalah bunga indah dalam daftar guru surgawi. Mereka kembar 5, dan bakat seni bela diri mereka sangat istimewa, mewakili 5 elemen. Apa yang mereka banggakan adalah mereka dapat menggunakan susunan 5 elemen dengan 5 orang, bahkan jika mereka tidak kalah dengan guru jiwa. Tetapi jika Anda melihat 5 orang secara individu, kekuatan Anda tidak terlalu kuat. Tutut, kudengar mereka bergabung dengan keluarga Gong sejak awal. Setiap guru dalam daftar guru surgawi sangat prihatin. Di wilayah kota Guiking, 5 harimau Guiking sangat istimewa. Mereka berlima bekerja sama, efektivitas tempurnya seperti iblis tua gelap utara, orang seperti itu akan ditekan untuk menyerang. Tutut, apakah itu keluarga Gong? Keluarga Gong mahir dalam mekanisme, pemurnian senjata, dan susunan. Mereka berlima mempelajari susunan 5 elemen hanya karena mereka bergabung dengan keluarga Gong. Beberapa orang secara langsung menyimpulkan alasan mengapa asosiasi 5 macan Guiking bermain untuk keluarga Gong. Saat ini, wajah Gong Taiking sangat gembira. 5 harimau dari dinasti Guiking, mereka dapat bekerja sama dengan susunan 5 elemen, dan kekuatan tempur yang muncul adalah divisi roh alam tinggi biasa harus mundur. Anda sebaiknya pergi secepat mungkin. Bab 1998, Puff. Jericho Lee langsung tertawa, bermain dengan arai di depanku. Saya berkata, apakah Anda salah memahami sesuatu? Dengan pencapaian susunan 3 kaki mereka tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuk saya. Dia telah melihat daftar master surgawi sebelumnya, dan dia tahu bahwa 5 harimau dinasti Guiking bukanlah burung yang baik. Memang, kerja sama susunan 5 elemen mereka memiliki beberapa keterampilan, tetapi di matanya, itu terlalu dangkal untuk dilihat. Bajingan. Sombong sekali. Jangan sombong. 5 orang langsung marah dengan nada bicaranya. Saat ini, beberapa orang mulai bekerja sama dengan susunan 5 elemen. Begitu susunan 5 elemen digunakan, napas beberapa orang langsung melonjak, dan kemudian mereka melancarkan serangan sengit ke Jericho Lee. Melihat ini, Jericho Lee tidak merasakan bahaya sama sekali. Dengan lambaian tangannya, cabang-cabang yang tersebar di tanah segera berubah menjadi pedang terbang dan menyerang 5 orang. Suara mendesing. Hujan pedang langsung menembus tubuh beberapa orang, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka promosikan oleh susunan 5 elemen. Ah! Diiringi beberapa tangisan sedih, beberapa tubuh orang langsung tertusuk dahan ke dalam saringan, dan tewas di tempat. Halamannya sunyi, dan semua master Gong yang belum bergerak menggigil. Wajah Gong Taiking menjadi pucat. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Gong Yufeng ketakutan ketika dia baru saja kembali. Seberapa besar kamu meremehkanku?
Nada suara Jericho Lee acuh tak acuh. Dia bahkan tidak perlu mengorbankan 5 elemen pedang langit dan bumi. Dia bisa membunuh 5 orang di tempat dengan mengubah dahan menjadi senjata. Kamu. Gong Taiking berada di ambang kehancuran. Aku tahu semua tentangmu Gong, dan aku segera melepaskannya. Dan biarkan Gong Yufeng keluar dan mati. Pembunuhan Jericho Lee sudah jelas. Jangan pikirkan itu. Gong Taiking sangat marah sehingga dia segera berteriak kepada ahli di halaman, apa yang masih kamu lakukan? Bunuh dia. Kerumunan itu menggerogoti gigi mereka dan bergegas. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Hati Jericho Lee bergerak, dan pedang 5 elemen terbang ke tangannya. Dia tidak menggunakan pedang Bingpo. Alasan utamanya adalah jika dia membersihkan rumah Gong kali ini dan menyebarkan perbuatannya dengan gelar Li Qiankun, dia harus menambahkan beberapa perbuatan bertarung. Jika dia bertarung dengan pedang Bingpo, akan mudah bagi orang untuk mengenali kekurangannya. Jika dia menggunakan pedang Qiankun 5 elemen, itu tidak akan terjadi. Senjata roh tingkat lanjut. Ketika dia melihat pedang itu, Gong Taiking hampir tercengang, dan dia bisa merasakan bahwa pedang itu sangat tidak biasa. Jericho Lee memegang pedang 5 elemen langit dan bumi. Dia tidak perlu mendesak satu pun dari mereka. Dia bisa membunuh sebilah pedang karena ketajamannya. Para master yang muncul terbunuh oleh satu pedang karena mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Dinggang dan orang lain yang mengamati situasi di luar rumah tercengang. Berjongkok, terlalu galak. Kai Lama membuka mulutnya lebar-lebar. Itu dia. Dinggang menelan ludahnya. Dia tahu Jericho Lee sangat kuat, tapi dia tidak menyangka dia akan sekuat itu. Pada saat ini, Deng Chuan akhirnya mengerti mengapa Dinggang begitu percaya diri sebelumnya, kekuatan orang ini terlalu buruk untuk dibayangkan. Di halaman, Jericho Lee membunuh semua orang, tidak peduli dia yang menciptakan lembah atau penguasa surga, dia tidak ragu-ragu. Gong Taiking berada di ambang kehancuran. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan yang mengerikan. Pantas saja dia disebut dewa seni bela diri. Dia pikir dia sombong. Dengan kekuatan seperti itu, tak heran kita bisa menjadi juara kompetisi internasional. Siapa yang bisa menghentikannya? Para majikan dari keluarga Gong semuanya ketakutan. Semua yang selamat diberi nasihat dan tidak berani naik. Mereka tahu betul bahwa begitu mereka bergegas, mereka akan mati. Pada saat ini, seorang master menyarankan, Tuan kedua, jika Anda terus seperti ini, kerugiannya tidak dapat diukur. Anda harus mengirim ahli yang lebih kuat untuk menghentikannya. Pada saat ini, Jericho Lee telah memasuki kondisi pemblokiran Tuhan dan membunuh Tuhan. Gong Taiking mengertakkan gigi, saya masih bisa mendapatkan jilid berikutnya. Saya tidak bisa membiarkan dia menyelamatkan orang. Segera atur seseorang untuk mengirim wanita itu pergi, dan biarkan 3 pelindung Dharma datang pada saat yang sama. Pria itu menghilang dalam sekejap. Jericho Lee secara alami memperhatikan pergerakan di sini, tapi dia tidak menghentikannya. Daripada menunggu dia menemukan seseorang, lebih baik dia mengungkapkan keberadaannya secara otomatis. Ruang rahasia di gunung. Tuan ketiga, Tuan kedua telah memberi perintah untuk segera memindahkan orang-orang. Apa gunanya langkah yang baik? Apakah ada yang salah? Gong Yufeng terkejut. Pria itu tidak berani mengatakannya sejenak. Lupakan, pindahkan saja. Begitu dua pria kuat itu mulai, wanita yang diikat dengan rantai besi itu berjuang keras, dengan kemarahan yang kuat di wajahnya, sialan. Kamu akan terkutuk, apa itu musuh bebuyutan? Gong Yufeng mencibir, hanya ada satu pecundang di dunia. Anda tidak perlu terlalu menderita jika menyerahkan volume Xuan Jizu, mekanisme 9 susunan. Kemakmuran awal keluarga Gong disebabkan oleh fakta bahwa leluhur keluarga Gong, pengkhianat sekte Qixi, mencuri banyak rahasia sekte Qixi, yang membuat keluarga berkembang selangkah demi selangkah. Tapi noda ini, sejujurnya, sulit untuk diungkapkan oleh semua orang di keluarga Gong. Karena alasan ini, mereka semua ingin segera mencuci putihnya. Bisa saja, namun pada saat itu nenek moyang keluarga Gong belum sepenuhnya mendapatkan warisan dari sekte Qixi. Misalnya Xuan Jizu mekanisme Jiushen hanya mendapat jilid pertama, dan Tong Tianlu tidak mendapatkannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah memusnahkan sisa-sisa klan Qixi, untuk menjadi warisan terakhir klan Qixi. Selama barang-barang itu ada di tangan, maka wanita itu tidak akan memiliki nilai untuk hidup. Oh, biarpun aku mati, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kamu harus mati karena hati ini. Wanita itu keras kepala dan meludah langsung ke wajah Gong Yufeng. Tindakan ini benar-benar membuat marah Gong Yufeng.
Dia menamparkan tangannya. Pah! Sial, kamu tidak mau dipermalukan. Gong Yufeng sangat marah sehingga dia berkata, Weng Ling, ketika kita menangkap Dinggang, mari kita lihat seberapa keras kamu dapat berbicara. Kakak laki-laki tidak akan ditangkap olehmu. Weng Ling percaya bahwa pikiran Dinggang tidak akan pernah mudah jatuh ke tangan keluarga Gong. Bawa orang-orang itu pergi. Gong Yufeng bersenandung dengan dingin. Di sini, di bawah perintah Gong Taiking, 3 pelindung Dharma datang ke halaman depan untuk melancarkan pengepungan terhadap Jericho Lee. Oh, 3 obat mujarab. Kekuatan seperti ini berarti lari dan mati. Begitu dia bertemu Jericho Lee, dia melihat kekuatan ketiganya. Kekuatan Jindan di tahap selanjutnya sangat kuat bagi orang lain, tetapi terlalu lemah baginya sebagai seorang guru spiritual. Jangan liar. 3 pelindung Dharma minum serempak dan melakukan gerakan berani. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Begitu pedang Jericho Lee bergetar, pedang itu meledak, dan langsung menembus tenggorokan ketiga orang itu, menghancurkan ramuan emas mereka. Bab 1999, Puff. Dengan 3 tangisan darah, 3 pelindung Dharma terbunuh dalam sekejap. Halaman kembali sunyi. Bahkan 3 pelindung Dharma tidak dapat hadir. Apakah orang ini masih manusia? Gong Taiking gemetar, dan tubuhnya gemetar seperti sekam. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara menghentikan si pembunuh. Terlalu kuat. Tuan Surga akan membunuh dengan satu gerakan. Deng Chuan dan yang lainnya berseru dan sangat gembira. Di sini, setelah Jericho Lee memecahkan 3 pelindung Dharma, dia memusnahkan semua Master Gong yang tersisa di halaman. Kamu tidak bisa membunuhku. Melihat mayat-mayat di tanah, Gong Taiking panik. Kamu pikir kamu ini siapa? Begitu pedang Jericho Lee melintas, Gong Taiking pergi menemui Raja Neraka. Setelah menyelesaikan masalah di halaman depan, Jericho Lee segera melepaskan kesadaran ilahi dan melakukan pencarian jiwa skala besar. Setelah meminum pil pemecah jiwa Taiksu, kekuatan jiwanya meningkat menjadi sampai batas tertentu. Dalam jangka pendek, jiwanya tidak dapat berubah secara kualitatif, tetapi dalam jangka panjang, cepat atau lambat jiwanya akan dipromosikan ke tingkat yang baru. Jika Anda ingin mempercepat proses ini, Anda harus lebih banyak melatih jiwa Anda, dan pencarian jiwa seperti iga ayam. Bukankah ini cara untuk melatih jiwa Anda? Di bawah pencarian jiwa, dia segera menyadari bahwa ada sekelompok orang yang bergerak cepat di gunung. Suara mendesing. Pada saat yang sama, majikan keluarga Gong lainnya, terutama yang tinggal di rumah di atas gunung, tidak dapat duduk diam ketika mengetahui berita perang di rumah di kaki gunung. Ayo cepat. 2 orang kuat terikat pada Weng Ling, dan ada beberapa ahli di sekitar untuk membantu membuka jalan. Kecepatan bergeraknya sangat cepat. Puff. Namun, saat ini, orang-orang di depan jalan langsung memercikkan darah. Siapa itu? Kedua pria kuat itu memperhatikan situasinya dan minum dengan dingin. Di mata mereka yang marah, sosok polos Sisi berlari keluar, mencariku. Di mana bajingan kecil yang usil itu? Apakah kamu ingin mati? Seorang lelaki kuat membentak. Aku harus menanyakan itu padamu. Siapa yang meminjamkanmu keberanian untuk menculiknya? Biarkan orang pergi secepatnya, mungkin aku bisa melepaskanmu saat aku bahagia, kata Jericho Lee. Masih ingin menyelamatkan orang. Nak, kamu tidak ingin melihat apa yang ada di sini, apakah kamu berani menjadi liar di sini? Sudah mati. Kedua lelaki itu menyeringai muram. Mereka adalah tuan dari keluarga Gong. Gong Yufeng dari belakang bergegas mendekat dan menatap Jericho Lee. Entah kenapa dia merasa Jericho Lee sangat akrab dengannya. Nak, siapa kamu? Gong Yufeng, aku sudah memperingatkanmu. Wajah Jericho Lee menunjukkan cibiran, dan dia tidak keberatan menunjukkan identitasnya sekarang. Murid Gong Yufeng tiba-tiba menyusut, itu kamu. Tuan ketiga, siapa dia? Kedua pria itu menoleh. Gong Yufeng menelan ludahnya. Dia adalah Tuan Li, aku katakan sebelumnya. 2 Tuan Aula, hati-hati, apa? Apakah dia Tianxi Li? Kedua pemimpin Aula sangat terkejut dan menatap Jericho Lee. Setelah Gong Yufeng kembali dari kompetisi alkimia, dia berulang kali menggambarkan kengerian Jericho Lee. Tentu saja, mereka tidak terlalu peduli pada saat itu. Tapi hari ini, segera setelah mereka keluar dari rumah, mereka menemukan bahwa halaman di kaki gunung diserang oleh orang kuat. Sekarang, orang kuat itu jelas adalah Jericho Lee. Weng Ling menyadari sesuatu saat ini, apakah kamu diutus oleh kakak laki-lakimu ingin menyelamatkanku? Ya. Jericho Lee mengangguk, kakak laki-lakimu sangat aman.
Jangan khawatir, mereka tidak bisa membunuhmu hari ini. Jangan sombong, nak. Jangan mengira kamu adalah Li Tianxi, kamu bisa menjadi sombong di depan kami. Kedua pemimpin aula juga memiliki harga diri masing-masing. Mereka tidak tega dibenci oleh Jericho Lee. Sudut mulut Jericho Lee membentuk lengkungan sarkastik dan berkata, jika kamu berteriak begitu keras, prestasimu tidak sebaik milikku. Aku tidak tahu dari mana kamu datang sehingga bertindak liar di depanku. Kalau begitu cobalah. Salah satu dari mereka langsung menerkam Jericho Lee. Pada saat yang sama, orang lain dengan cepat mulai mengatur susunannya. Jericho Lee memperhatikan gerakan ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan ekspresinya ringan dan dia langsung naik. Gong Yufeng mencibir dengan arogan, Tuan Istana Ming juga adalah guru roh Zongjing, dan dia juga ahli mekanisme. Meskipun dia tidak sebaik Zheng Anping, para master jiwa biasa dapat bersaing satu sama lain. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Jericho Lee memotongnya dengan satu pedang dan langsung memotong boneka Master Aula Ming. Baru saja berkorban. Pada saat yang sama, dengan satu pedang, penguasa Aula Ming memuntahkan darah dan terbang keluar dan jatuh ke tanah. Terjadi keheningan sesaat. Jericho Lee menarik telinganya. Ekspresi Master Aula gelap lainnya dan Gong Yufeng langsung mengeras, dan beberapa ahli di sekitar mereka bergidik. Hanya dengan satu gerakan, Master Aula Ming akan terluka parah. Gong Yufeng menelan ludah, dia membunuh seorang guru jiwa sebelumnya. Aku benar-benar tahu itu. Tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi senormal itu. Pemimpin Aula gelap berteriak padanya, dan dia hendak melarikan diri. Haha, bisakah kamu lari? Dan kenapa kamu tidak mengatur susunanmu? Apakah kamu menakut-nakuti tanpa trik apapun? Sayang sekali Jericho Lee mengejek dan langsung menyusulnya. Pemimpin aula gelap itu lari dan berteriak dengan marah, keluarga Gong adalah keluarga Silao. Kamu ingin menjadi musuh keluarga Silao. Tarik kamu ke bawah. Beberapa pertarungan judi antara Zhuo Jin dan Gong Yufeng diaktakan oleh orang-orang. Dan saya sudah jelaskan di awal bahwa kegagalan Gong Yufeng membayar utangnya mengakibatkan konsekuensi yang serius. Bahkan jika saya menghancurkan keluarga Gong, saya tidak akan mendapat masalah. Balas Jericho Lee. Kamu. Wajah pemimpin aula gelap itu terkejut. Sudah berakhir. Jericho Lee menginjak kekosongan, 5 elemen pedang langit dan bumi terpotong, kecepatannya sangat cepat. Kegelapan pemimpin aula menghindar dengan tergesa-gesa, tapi kecepatannya tidak secepat Jericho Lee. Puff. Pedang panjang itu menembus tenggorokannya dalam sekejap, lalu pedangnya meledak, tubuhnya meledak, Yuanying terbang keluar, dan Jericho Lee membunuh Yuanying dengan pedang lain. Setelah membunuh pemimpin aula gelap, Jericho Lee menggunakan pedang backhand untuk mengakhiri hidup pemimpin aula Ming. Dia memusnahkan Yuanying dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka juga Lingxi, dan mereka adalah penguasa keluarga Gong, jadi latar belakang keluarga mereka pasti sangat kaya. Suara mendesing. Jericho Lee adalah beberapa pedang, memotong beberapa ahli di sekitar, sehingga adegan hanya Gong Yufeng komandan batang telanjang ini. Dia memutuskan rantai di tubuh Wengling, kamu baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Wengling merasa lega dan bersembunyi di belakangnya, karena saat ini dia melihat kelompok lain datang. Dasar bajingan. Itu adalah majikan tertua dari keluarga Gong, Gong Taiming, yang merupakan generasi tertua. Ketika dia melihat dua pemimpin aula yang terbunuh, dia hampir pingsan. Hal yang paling dibenci adalah Wengling telah diselamatkan, yang berarti pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan volume paruh kedua Xuan Jizu, mekanisme 9 susunan. Setelah perhitungan bertahun-tahun, mereka dikalahkan sepenuhnya. Mereka sangat marah.